آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dan hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun. Sungguh aku lihat 70 orang daripada golongan ahlus suffah, tidak ada dari antara mereka tadi yang memakai selendang. Nah, bahasa busupah sudah sudah dijelaskannya di hadis yang kemarin. Orang yang tidak ada harta tadi yang ditunggu tadi, zakatnya yang dibagikan oleh Rasulullah, itu tadi busupah. Imma izarun wa imma kisaun. Di antara mereka ada yang memakai sarung, ada juga yang memakai pakaian. Wa qad ratabu fi anaqihim. Nah, sungguh mereka tadi menggantungkan pakaiannya tadi di leher mereka. Minha, setengah di antara mereka yang 70 tadi pakaiannya yablughu nisba saqaihi. Nah, sampai separuh antara lutut sampai betisnya, di betisnya nih, sampai panjang pakaiannya tadi. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada juga yang sampai ke mata kaki. Pada intinya tadi ashabus suffah tadi itu aja yang dipakai karena tadi tidak ada memiliki harta. Fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura'a auratuhu. Maka tadi takut auratnya tadi kelihatan tadi dengan kedua tangannya, supaya tadi auratnya tidak kelihatan. Ada yang kemarin tuh kan ashabus suffah yang meninggal di medan peperangan, ditarik kainnya tadi menutupi kakinya, kepalanya yang kelihatan. Tarik kepalanya, kainnya tadi, kakinya yang kelihatan. Nah, lalu tadi ditutup dengan dedaunan tadi yang kakinya. Nah, ini kesabaran ataupun ketabahan daripada sahabat Nabi golongan ashabus suffah. Jauh tadilah kita dengan ujiannya orang-orang terdahulu, sabarnya nih. Kalau orang yang terdahulu sabarnya memang terbukti ya, keadaannya memang tadi menguji daripada keimanan batiniyah mereka. Nah, sehingga tadi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala memang nyata, memang kuat, karena tadi ujiannya juga luar biasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan hadis yang kemudian diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat pembaringannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min adamin, dari
kulit yang disamak. Ashwuhu lifun, dan isinya yaitu serabut daripada pohon kurma, untuk mengisi daripada tilam ataupun tempat pembaringannya Rasulullah nih. Nah, ada yang kapuk lah, ada juga yang spring, jauh dengan keadaan Rasulullah. Ada juga yang pelepah kurma yang beliau dijadikan tempat pembaringan. Nah, jadi faidah ini hadis i'radur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an mata'id dunya wa ridha bil yasiri minha. Memang tadi Rasulullah tadi tidak mau tadi bermegah-megah di dunia. Nah, dan juga tadi tidak dan juga beliau ikhlas, senang, ridha dengan keadaan hidup serba apa adanya. Padahal kalau beliau mau usaha nih, ataupun tadi sahabat yang kaya tadi, sahabat yang Rasulullah yang lain nih yang mampu untuk menjaminkan Rasulullah ada aja, bisa aja, tapi tadi Rasulullah tidak mau. Kalau tadi Rasulullah tidak begitu, tidak tahu kita gambaran zuhud tadi seperti apa. Nah, kemudian wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ia, kunna, adalah kami, julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya lah sahabat ini sekedudukan dengan Nabi. Lalu bagaimana kita yang di zaman sekarang supaya tadi sekedudukan dengan Nabi? Nah, jadi ujar Nabi, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Jadi barang siapa orang yang pernah sekedudukan dengan orang yang alim, nah sama dengannya tadi hadir di majelis ilmu beliau, karena tadi majelis ilmu tadi membagikan ilmu, atau tadi berkunjung ke rumah beliau, sedikit banyaknya kita mendatangi orang alim tadi, pasti diberi beliau nasihat tadi di dalamnya mengandung ilmu. Nah, maka tadi keadaan yang di dalamnya tadi mengandung ilmu tadi itu seakan-akan sekedudukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekedudukan dengan Rasulullah di dunia. Wa man jalasani fid dunya jalasa ma'i yaumal qiyamah, ai fil jannah. Barang siapa yang pernah sekedudukan aku waktu di dunia, maka dia nantinya akan bersamaku, artinya sekedudukan, semajelis, bersandingan duduknya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di hari kiamat. Nah, itu menjadi salah satu dalil qiyas. Rasulullah aja mengqiyas. Makanya tadi dasar hukum tadi tidak hanya Quran dan hadis saja, tapi tadi ada ijma' dan qiyas. Nah, sahabat aja untuk menjadikan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah dengan ijma' menyatukan satu pendapat. Jadi tadi siapa tadi yang patut? Nah, maka tadi Abu Bakar gantinya. Nah, karena tadi berlandaskan juga. Jadi ijma' tadi itu memang tidak lepas juga dengan Quran dan hadis. Itu Nah, itu tadi. Nah, jadi rugi tadi kalau kita misalkan ada waktu nih, nah tidak kita sempatkan tadi untuk diri kita ini dibawa ke tempat yang Allah Ta'ala di situ menaruh keutamaan apa tadi, apalagi tadi ujar Nabi tadi. Nah, bukannya tadi membanggakan bagi si ulama, tidak, tapi kata Nabi, bukan kata ulama, kata Nabi, ujar Nabi, qala Nabi, sabda Nabi. Nah, jadi tadi Ibnu Umar bercerita, kami
antara 3 dan 9. Nah, ada tahu juga tepatnya itu berapa? Enggak tahu nih. Yang kunna di sini kan menurut qarinah daripada ini hadis. Idh jaa rajulun minal ansari, tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada golongan orang Ansor. Fasallama alaihi, maka dia memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adbaral ansar, kemudian duduk dia di belakang Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bertanya. Ini untunglah kita nih, kalau kita cinta kepada Nabi itu wajib sudah. Tapi kalau Rasulullah mencintai kita, nah itu istimewa. Nah, mudah-mudahan tadi Rasulullah tadi mengakui kita sebagai umat dan beliau mencintai akan kita sebagai umatnya. Mudah kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Nah itu. Ya akhal ansar, wahai saudaraku dari golongan Ansor. Kaifa akhi, bagaimana keadaan saudaraku? Siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini kepala suku kaum Khazraj. Sa'ad bin Ubadah. Nah, jadi suatu keuntungan nih kalau sudah tadi Rasulullah tadi itu yang pertama menanyai dulu, mencari, kemudian dipanggil beliau saudara. Nah, jadi tadi di sini menunjukkan bahwasanya tawaduknya Rasulullah kepada para sahabat, kesempurnaan daripada tawaduknya Rasulullah. Nah, fihi kamalun tawaddu'ihi wa idza atlaqa fi haqqihi tasyrifan lahu. Nah, pada penyebutan itu hadis itu menunjukkan sempurnanya sifat tawaduknya Rasulullah. Apabila tadi itu disandarkan kepada Nabi, itu sebagai penyempurnaan daripada kemuliaan baginya. Itu bagi Nabi, bagi sisi Nabi. Karena tadi bahasanya tadi ini seorang Rasul tadi mendudukan kesetaraannya kepada manusia biasa. Padahal jelas beda sudah Rasul dengan manusia biasa. Cuman tadi karena Rasulullah tadi tawaduknya tadi dinampakkannya, nah, supaya menjadi i'tibar bagi sahabat yang lain, lalu tadi digambarkan beliau seperti ini. Nah, wa fihi imaun ila sidqi imanihi, dan pada satu sisi itu menunjukkan daripada isyarat bagi kebenaran imannya si Sa'ad. Karena kalau sudah sama-sama beriman, nah seperti yang dibaca hadisnya pada sore tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna daripada iman tidak sempurna imannya seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai dia mencintai saudaranya seiman sama halnya dia mencintai dirinya dijaga, berarti orang yang beriman dijaga. Nah, berarti tadi bilanya orang yang beriman tadi itu sakit ataupun tadi tidak ada kabar, nah maka tadi kita sesama beriman tadi pasti mencari saudara kita yang seiman itu tadi bagaimana keadaannya. Nah, kebetulan di dalam cerita ini hadis tadi si Sa'ad ini lagi sakit. Nah, faqala, maka dijawab si rajul daripada orang Ansar tadi, salihun, keadaannya baik-baik saja. Nah, jadi ini menjadi kebiasaan orang Arab, kalau orang itu sakit ditanya baik-baik saja. Solehun, kalimatnya solehun, baik-baik saja nih, padahal tadi masih dalam keadaan marid, masih dalam keadaan sakit si Sa'ad itu tadi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'uduhu minkum. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menjenguknya di antara kalian? Nah, ditanya tadi yang halqah duduk daripada kawan-kawan Ibnu Umar tadi. Langsung Rasulullah berdiri. Faqama, maka berdiri ia. Melihat Rasulullah berdiri, faqumna ma'ahu, maka kami ikut berdiri besertanya. Ini paham nih, Rasulullah berdiri ini pasti ingin menjenguk daripada si Sa'ad itu tadi. Wa nahnu bid'ata asyara, dan kami kurang lebih daripada 10 orang, ya tadi antara 3 sampai 9 orang atau 10 orang, cuma tadi enggak genap daripada 10. Ma alaina ni'alun wala khifafun wala qalanisu wala qumusun. Di antara kami ada yang memakai sendal dan juga ada yang tidak memakai khuf, dan ada juga yang tidak memakai peci, dan ada juga yang tidak memakai gamis yang panjang. Artinya pakaiannya ini seadanya waktu duduk beserta dengan Rasulullah. Ya paling tidak kan bertamu kepada orang tadi itu berpakaian yang rapi, yang istilahnya tadi tidak pakaian seadanya. Ini langsung dari halqah Rasulullah tadi langsung menuju ke rumah si Sa'ad. Maka jauh nih yang didatangi ini. Namshi fi tilkas sibah, kami berjalan pada tanah yang tandus. Yang kami lalui tadi, kata si Ibnu Umar, pepohonan ataupun tanaman pun banyak yang tidak tumbuh. Ada aja cuma enggak banyak. Nah, karena tadi istilahnya saking panasnya tanah tadi. Ini sahabatnya ada yang enggak pakai peci tadi, panas kepala. Ada yang tadi enggak pakai sendal, panas kaki tadi. Hatta ji'nahu, sehingga kami tiba di kediaman rumah si Sa'ad. Nah, jadi Rasulullah tadi sampai duduk di menghadap si Sa'ad tadi, ini sahabatnya masih langsung tidak masuk ke kediaman rumah si Sa'ad tadi. Artinya langsung tidak berkumpul mengelilingi si Sa'ad yang lagi sakit tadi. Fasta'akhara qaumuhu min haulihi, maka duduk terkebelakang oleh suatu kaum, bisa tadi kaum Ansor dalam sarahnya tadi, atau tadi kaum Khazraj. Nah, karena tadi melihat tadi pada rombongan Rasulullah tadi, pasti tadi yang lain ketika tetangga daripada Sa'ad bin Ubadah tadi itu datang juga menggerungungi Rasulullah. Nah, ini adab murid nih. Hatta dana Rasulullah, sehingga Rasulullah menyuruh mendekat daripada tempat duduk Rasulullah tadi dengan sisa tadi, baru yang lain mendekat. Istilahnya bahasa Banjarnya kada begerumuk tadi, masuk langsung ke rumah orang nih. Nah, apalagi perguruan di hadapan misalnya. Nah, wa ashabuhul ladzi ma'ahu, dan sahabatnya beserta dengannya Rasulullah tadi. Jadi istimbat ini hadis sering-seringlah kita sekedudukan dengan orang soleh ataupun orang alim, dan juga tadi keutamaan daripada kita tadi mendatangi ataupun menjenguk orang sakit, dan kesunahan daripada tadi kita mengajak kawan-kawan kita untuk menengok daripada kawan yang sakit tadi. Karena tadi al muslimuna ikhwatun, sama muslim tadi bersaudara. Nah, jadi kalau saudaranya tadi ada kesusahan, maka tadi sepatutnya lah tadi kita tadi menghibur, mendoakan supaya tadi apabila sakit sehat, apabila kena musibah tadi diberi sabar dan diberi gantinya lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tadi mendapat nikmat, kita ikut juga senang. Nah, jangan tadi kita yang lain mendapat nikmat kita iri, malah marah. Orang sakit malah kita senang. Nah, ini bukan orang yang beriman, bukan tadi golongan Nabi.
Nah, maka tadi faedah ini hadis yang pertama menggambarkan daripada kesempurnaannya ketawaduan Rasulullah wa mazidu fadlihi dan menambahkan daripada keutamaan sifatnya Rasulullah. Kemudian tadi wasu'alihi an ashabihi. Nah, maka tadi hendaknya lah seorang mukmin yang baik tadi menanyakan hal daripada sahabatnya yang mungkin tadi lama tidak berjumpa misalnya. Wa takrimihim biqaulihi, dan memuliakan daripada sahabatnya tadi dengan sebutan contohnya tadi kaifa akhi tadi. Jangan dihapaki terus kawan misalnya. Wa fi hadza syahadatun li Sa'din bil imani. Nah, dan ini juga menjadi bukti daripada Rasulullah menyaksikan keimanan si Sa'ad. Nah, kemudian tadi istihbabu min su'ali an maridi ayyakul soleh, dan disunnahkan tadi apabila ditanya orang daripada sakit maka ucapkanlah soleh, baik-baik aja. Nah, mudah-mudahan tadi kita berkata yang baik tadi menjadi orang tadi baik keadaannya macam itu tah. Kemudian istihbabu iyadatil maridi, kemudian disunnahkan pula menjenguk orang sakit, wa hisul ikhwani, dan mendorong kepada kawan-kawan yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya untuk sama-sama tadi menjenguk orang yang sakit tadi. Ala dzalik. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya az-zuhudus sahabati wa taqallulihim minal mulabisi, sifat zuhud para sahabat dan sederhana daripada berpakaian tadi. Wa tawassu'ihi, dan tidak terlalu berdesak-desakan. Nah, anil makani, dari tempat yang didiami tadi, artinya yang ketika tadi sahabat tadi itu mendatangi daripada rumahnya si Sa'ad tadi, lizairi, karena tadi berziarah ke tempat orang sakit tadi, karena bisa juga tadi yang si sakit tadi rasa terganggu lah, misalnya kebanyakan orang yang bergerumuk di hadapannya. Nah, jadi misalnya bisa bergantian lah itu nasinya menghadapi daripada yang si sakit tadi, kecuali tadi memang disuruh oleh si sakit tadi ayo ngumpul sini. Jangan ada aja orang tadi yang rasa tambah istilahnya tadi semangat tadi, lalu tadi semangatnya bertambah tadi, lalu tadi menjadi cepat sehatnya karena melihat tadi banyaknya orang yang datang menjenguknya tadi, rasa diperhatikan istilahnya. Nah, itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا